Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Untuk pertanyaan kalaulah kita sodako lalu kita pengen mendapatkan balasan yang lebih 10 kali lipat begitu ya, itu saya pikir saya sepakat dengan Cak Nun, itu dagang namanya, bukan sodako ya. Bahkan justru sulit untuk dikatakan Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Muhayyad ya Majad ya Imam al-Qiblataini. Emangnya nggak bosen ente yang pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, bosen ente yang pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Bismillah, bismillah. Pulang bicara sama istri. Ridho nggak mah? Bicara sama anak. Ridho nggak kalau ayah sedekah ini motor? Istri yang salehah, anak yang ulul albab, dia akan bilang, saya ikut nambahin wahai ayah. Insya Allah. Yang kemari sudah bawa mobilnya, nggak usah dibawa. Udah kasih sama ustadz sudah. Insya Allah pulang jalan kaki, naik becak. Ustadz, ya sudah, pikirin. Allah akan memberi yang lebih mahal, yang lebih baik. Saya tidak akan bawa satupun cincin yang bapak serahkan, yang ibu serahkan. Nggak. Saya malah dari awal saya sudah bilang sama Ustadz, saya taruh 10 juta di sini, pakai buat rumah tahfiz di sini. Artinya apa? Nih, ini masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada keterangan yang saya sampaikan di konten sebelumnya, itu ucapan dari Wahab bin Munabbih. Ya, yang keterangannya itu, man talabad dunya bi amalil akhirati nakasallahu qalbahu wa kataba ismahu fi diwani ahlin nar. Barang siapa yang mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat, maka Allah akan mencatat hatinya, akan membalik hatinya dan mencatat namanya di dalam catatan ahli neraka atau di dalam diwan ahli neraka. Ini ada perkataan saya ambil dari kitab Tambihul Mukhtarin, sama ya, dari keterangan yang kemarin juga saya ambil dari kitab Tambihul Mukhtarin. Pengarangnya itu Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau kita mau sedikit kaji tentang siapakah Abdul Wahab Asy-Sya'rani,
Jadi beliau ini adalah dipanggilnya Imam Sya'rani, yaitu seorang sufi terkenal yang diakui sebagai wali kutub pada zamannya yang memperoleh gelar sufistik atau Imamul Muhaqqiqin wa Zudwatul Arifin, yang artinya pemuka ahli kebenaran dan teladan orang-orang makrifat. Dia dilahirkan di desa Kolkosondah di Mesir pada 27 Ramadan 989 itu tahun hijriahnya, atau tahun masehinya 12 Juli 1493. Itu sedikit saja biografi tentang beliau. Ini ada satu ucapan dari kitab beliau. Beliau menukil dari Abu Abdillah ya, di dalam kitabnya ini halaman 8 ada wakana Abu Abdillahi al-Intoqi rahimallahu ta'ala yaqulu idza kana yaumul qiyamati qala Allahu ta'ala lil mura'i. Jadi kata Abdullah al-Intoqi, pada hari kiamat nanti ya, qala Allahu lil mura'i, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, khudz sawaba amalika, kata Allah begitu, ambillah pahalamu, pahala-pahala dari amalan-amalan yang kau lakukan ketika hidup di bumi, mimman kunta turoi, ambilnya itu kepada seseorang yang mana engkau melakukan riya terhadapnya. Nah ini berarti babnya amalan-amalan kita semasa di bumi itu diperuntukkan kepada siapa? Apakah kepada pujian-pujian manusia atau kepada Allah? Makanya dalam setiap amalan kita itu, entah sodako, entah kita melakukan kebaikan, itu diperuntukkan kepada wajhullah atau kepada wajh Allah ya, kepada ridhonya Allah. Konsekuensi dari amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, misalnya kita masih terganggu oleh pujian atau celaan, ya masih ada ria, itulah senang dengan pujian dan amalan-amalannya itu atas dasar pujian dari manusia karena memang senang dipuji. Ya ini urusan hati memang, makanya ini berkaca masing-masing saja ya. Itu nanti konsekuensinya begini, khudz sawaba amalika mimman kunta turaihi wa fi riwayatin anhu, dan satu riwayat yang lain anhu dari qaul idza kana, yang pertama tadi itu yaitu idza talabal murai sawaba amalihi yaumal qiyamati yuqalu lahu khudz sawaba amalika mimman kunta turaihi. Jadi ketika seseorang yang riya mencari pahala amalan-amalan yang telah dilakukan di bumi, mencarinya itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, khudz sawaba amalika mimman kunta turaihi, ambillah pahala-pahalamu dari seseorang yang mana kau melakukan riya terhadapnya. Nah, jadi urusan riya ini urusan hati memang. Lalu bagaimana dengan sedekah? Apakah harus sir? Apakah harus terbuka atau harus zahir? Apakah harus sembunyi? Apakah harus zahir? Ya, kalau memang kita sudah berhasil pada tahap untuk tidak terganggu terhadap pujian, maka jadikan amalan sedekah itu atau infak secara zahir sebagai syiar untuk mengajak orang lain untuk berbagi, atau untuk kepentingan iklan lah ya, untuk promosi, nggak apa-apa kita bagi-bagi. Tapi balik lagi, ini secara pribadi, kita secara pribadi. Artinya kalau kita berbicara secara pribadi itu urusan hati kita masing-masing, dan hati itu hanya kita sendiri yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui. Lantas ini bagaimana urusan hati kok dikata-katain, dibilang-bilangin? Ya ini untuk berkaca masing-masing saja. Kalaulah kita memang sudah berhasil untuk melampaui tahap pujaan-pujaan atau pujian-pujian dari manusia, maka kita boleh untuk memberikan sedekah secara zahir. Kalau kita belum mampu untuk tidak terganggu terhadap pujian, ya kita pelan-pelan lah. Mulai dari yang tersembunyi begitu. Lah lantas bagaimana dengan misalnya ada konsep sedekah dari seorang Ustadz Yusuf Mansur sekarang yang lagi ramai itu? Nah itu persoalan tuh. Saya tidak mengklaim bahwa orang-orang yang memberikan sedekah cincin, emas, dan mobil atau benda-benda yang lain tuh mereka melakukan itu dengan ria atau dengan ikhlas. Wallahu a'lam. Mereka yang mengetahui secara pribadi dan hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah dan dirinya lah yang mengetahui, maksudnya begitu. Tetapi ini untuk hati-hati saat kita melakukan amalan-amalan yang berkaitan dengan infak atau sedekah itu, maka harus ada kehati-hatian yang sangat ekstra. Takutnya nanti malah ria.
Lalu bagaimana dengan sodakohnya orang-orang yang melakukan lelang sodakoh, semacam yang dipraktikkan dari konsep sodakohnya Ustadz Yusuf Mansur? Itu kan secara terbuka banget ya. Nah, kita kan sebagai sebagai manusia biasa yang levelnya sama lah ya, tidak memiliki tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki tidak memiliki kekuasaan untuk mengklaim apakah mereka melakukan sodakoh atau melakukan infak itu atas dasar karena Allah, atas dasar ria gitu kan, kita kan tidak tahu. Tetapi kita bisa masukkan ke sini, apabila mereka itu melakukan sesuatu karena ria, atau kita sendiri melakukan sodakoh di depan banyak orang masih ada ria, nah nanti konsekuensinya seperti ini. Ini menurut Abdullah Al-Im begitu ya kira-kira ya. Lalu apakah tujuan sodakoh itu untuk dapat balasan yang lebih banyak? Ya semacam kayak investasi itulah. Kita sodakoh segini nanti dibalas segini. Ya kalau memang sodakoh diniatkan seperti ini, maka saya setuju dengan pendapatnya MH Ainun Najib, itu sama saja kayak dagang gitu loh. Artinya sodakoh aja, nggak perlu kita ngarepin balasan yang gitu-gitulah. Toh kalau kita belajar melepas, kita misalnya punya harta lebih, kita lepas gitu ya, belajar melepas, itu secara tidak langsung kita akan mendapatkan beribu-ribu balasan, dan itu tidak melulu balasannya berbentuk uang gitu loh. Entah urusan dimudahkan, entah apa itulah kebaikan-kebaikan yang tak kita bisa hitung. Wong nikmat Allah saja kita tidak bisa menghitungnya kok. Begitu kira-kira ya. Terus lagi kita membantu orang itu bukan atas dasar kemanusiaan atau ingin bantu orang, ya itu oke. Tetapi ada ya level yang lebih tinggi, yaitu mengharapkan ridhonya Allah. Itu juga yang pernah disampaikan oleh Gus Baha. Saya pernah ceramahnya Gus Baha mengutip bunyinya begitu. Begitu ya kira-kira ya. Jadi untuk pertanyaan kalaulah kita sodako lalu kita pengen mendapatkan balasan yang lebih 10 kali lipat begitu ya. Itu saya pikir saya sepakat dengan Cak Nun, itu dagang namanya, bukan sodako ya. Bahkan justru sulit untuk dikatakan ikhlas di situ ya. Meskipun saya tidak mengklaim bahwa orang-orang yang telah melakukan seperti itu tidak ikhlas, tidak. Tetapi kita bisa mengukur orang yang bersodako atas dasar hitungan untung rugi, itu pasti ada harapan di dalam dirinya untuk agar apa yang telah dia sedekahkan itu balik lagi kepada dirinya dengan nilai yang lebih secara materialistis begitu, secara hitungan materialistis tadi. Padahal kalau kita sedekah itu ya kasih aja, nggak perlulah kita ngarepin secara hitung-hitungan begitu. Toh kita nggak yakin amat gitu loh terhadap janji Allah bahwa kalau kita melakukan kebaikan Allah akan membalasnya. Entah balasan itu seperti apa, entah urusan kita dimudahkan, entah segala kesulitan nanti kita dikuatkan untuk menghadapi setiap urusan yang dihadapi. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.